warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Smutu Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Aci aja, nggak usah Aci goreng dan sebagainya. Nah teman-teman, pastinya di sini aku nggak sendirian dong. Aku di sini temen oleh salah satu kader IPM yang katanya bijak dan tampan. Halo teman-teman semuanya. Kenal dulu dong ya. teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nurul Fazlur Rahman Al-Farisi. Biasa dipanggil Astrol nih sama teman-teman atau juga dari orang tua. Tapi khusus nih buat teman-teman pemirsa yang menonton video ini, kalau ada panggilan sayang atau panggilan istimewa nih Kak, ya, gak apa-apa, terserah sih. Asal gak aneh-aneh aja. Pastinya. Ya. Kabarnya Kak Asu hari ini gimana nih? Alhamdulillah kabarku hari ini baik-baik aja sih. Kalau dari Kak Aji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong pastinya, always good. Alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong Kak Asrul, kesibukannya Kak Asrul akhir-akhir ini apa kalau boleh tahu? Tentang kesibukannya Kak. Kalau kesibukan aku sih akhir-akhir ini ya, yang namanya juga seorang pelajar aku nih, gak akan luput dari yang namanya belajar. Meskipun nih belajar sama mainnya lebih dominan mainnya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting diimbangi aja ya teman-teman. Kan kita ini adalah seorang pelajar ya. Ya tanggung jawab kita adalah belajar. Nah aku inget nih Kak Asul, salah satu quotes guru aku nih, yang katanya tuh kayak gini. Sekarang tuh, di zaman sekarang tuh, orang pintar tuh udah banyak, tapi yang sulit dicari tuh adalah orang yang rajin gitu katanya. Ada satu lagi dong Kak. Apa tuh? Zaman sekarang itu udah banyak nih orang-orang pintar. Tapi cuma kekurangan orang-orang yang jujur. Wah, bener sekali, itu orang jujur itu sangat dibutuhkan ya teman-teman sekarang. Nah, ngomong-ngomong nih guys, aku di sini ngajak Kak Asrul buat ngobrol-ngobrol sama aku. Di sini kita membahas tentang kebangkitan pemimpin masa depan milenial Muhammadiyah. Nah, ngomongin generasi milenial nih Kak Asrul, generasinya ya kita, generasi Z katanya kalau sekarang ini. Menurut Kak Asrul sendiri, generasi milenial itu generasi yang seperti apa sih? Aku bakal mendefinisikan menurut aku ya tentang zaman milenial dulu. Zaman milenial ini adalah zaman yang dimana sekarang tuh udah serba gampang. Menurut aku yang dimana bukan cuma aku sih, buat kakak juga yang sama-sama generasi Z. Sama-sama penikmat zaman milenial. Yang dimana semua aktivitas nama manusia itu dipermudah, dipergampang, canggih banget karena apa? Udah dibantu dengan adanya teknologi digital. Yang dimana teknologi digital itu bisa menemani di berbagai aktivitas kita, mulai dari makan, tidur, dan ngerjain tugas pun yang anggapannya yang kita nih sosok pelajar bisa menggunakan teknologi digital itu. Sekarang udah nggak bisa lepas ya. Banyak tuh teman-teman aku nggak tidur aja nggak bisa lepas dari HP, ngapain aja nggak bisa lepas dari HP gitu. Ya mungkin sih itu dari berbagai orang-orangnya aja sih Kak, seberapa memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Yang penting kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah, jangan sampai disalahgunakan kepada hal yang buruk gitu loh. Nah apalagi kan sekarang nih, misal kalau bingung kita dapat tugas dari orang tua dari orang tua dari emang guru dikasih tugas apa, sebutkan apa gitu dari orang tua ya enggak lah, yang namanya gini nih, ada tugas dari guru kita, tapi kita gak tahu nih sama jawabannya apa. Kita kan ada nih teknologi digital, kita kan tinggal Google. Nah lagi nih kalau misalkan kita males keluar, langsung tinggal kan GrabFood aja gitu. Iya kalau lapar Rawi. Kan kalau zaman dulu tuh kalau misalkan mau ngirim pesan harus lewat surat dulu ya, nunggunya juga lama pastinya. Sekarang tuh tinggal micet-micet jari, satset langsung beres gitu ya. Langsung satset gitu aja. Bener banget. Nah kan di sini kita juga ngomongin tentang pemimpin, sosok pemimpin lah. Yang menurut Kak Asu sendiri nih, sosok pemimpin itu, definisi pemimpin tuh maksudnya seperti apa sih, atau yang dibutuhkan generasi milenial itu, sosok pemimpinnya seperti apa sih? Berarti aku bakal mendefinisikan seorang pemimpin dulu ya Kak. Ini menurut aku ya. Kalau dari perspektif dari teman-teman atau dari perspektif kakak itu berbeda. Menurut aku definisi seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa berdampak atau bisa merubah anggota-anggota kelompoknya sih Kak. Ya karena apa? Sosok pemimpin ini yang dibutuhkan adalah sosok yang bijaksana, sosok yang adil untuk anggotanya. Kalau emang nggak punya jiwa adil dan bijaksana, gimana mau ngerubah anggotanya kan? Banget, harus bertanggung jawab juga itu penting banget. Terus nih, tadi kan katanya apa sih yang dibutuhkan seorang
yang dibutuhkan generasi milenial. generasi milenial untuk sosok pemimpin milenial. Nah, untuk aku nih ya sekarang juga sebagai penikmat zaman milenial, yang dibutuhin seorang pemimpin itu yang dimana pemimpin itu bisa memaksimalkan dengan baik teknologi digital yang ada. Iya, Kan sekarang nih juga dibantu kalau dari pemimpin pengen komunikasi nih sama anggotanya berjauhan, kan kita juga bisa telepon, kita bisa chatting, Zoom, Google Meet, bisa Zoom. Nah, tapi yang anggapannya apa? Meskipun kita dibantu nih dengan adanya teknologi digital ini, seorang pemimpin itu juga dibutuhkan komunikasi yang baik. Benar banget Nah, sih. selain komunikasi yang baik, yang namanya pemimpin juga harus tahu kekurangan kekurangan dan kemampuan atau kelebihan dari anggotanya, dan juga harus memiliki skill berjejaring yang bagus gitu. Benar banget sih, soalnya seorang pemimpin itu adalah panutan buat anggota-anggotanya. Kalau menurut aku sih bener banget apa yang diomongin Kak Asu tadi, tapi kan tadi udah disebutin tuh bijaksana, adil dan sebagainya. Nah kalau menurut aku sendiri itu simpel banget sih. Yang penting bisa ya merubah ke arah lebih baik pastinya. Terus menjadi panutan atau motivator bagi anggota-anggotanya. Kan menjadi motivator berarti ada sesuatu yang dapat kita contoh dari seorang pemimpin itu. Pastinya hal yang baik dong. Nah ngomongin motivator nih. Kalau Kak Asu sendiri ada gak sih satu motivator atau salah satu tokoh pemimpin Muhammadiyah pastinya yang menjadi sosok motivator bagi Kak Asu? Kak Aci nih cuman mau pengen motivatornya aja atau sama alasan-alasan kenapa aku bisa dia bisa menjadikan aku sebagai motivator? Alasannya dong pastinya. Kalau motivator buat aku itu ada nih tokoh Muhammadiyah ya utamanya, yaitu Profesor Hilman Latif. Boleh jelasin nggak sama teman-teman Profesor Hilman Latif itu siapa? Sebenarnya nih teman-teman, Profesor Hilman Latif ini sekarang menjabat sebagai Direktur Penyelenggara Umroh dan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah tapi loh Kak, di balik jabatannya dia sekarang ada fakta menarik loh. Apa tuh? Dia kan sekarang menjadi Direktur Penyelenggara Umroh dan Haji, tapi dia masih belum pernah naik haji. Berarti beliau ini yang mengurusi jemaah haji lah istilahnya, tapi beliau belum naik haji begitu ya Kak. Mungkin ya adalah alasan sendirilah beliau mengapa belum naik haji. Nah kalau alasannya Kak Asul tadi yang paling utama nih Kak, kenapa nih aku bisa menjadikan dia motivator, karena pada saat dia menjadi seorang pelajar, dia juga mengikuti organisasi yang sama seperti aku, yang sama yang kayak kita IPM ya gitu. Meskipun pada zaman waktu itu seorang Profesor Hilman Latif ini bukan mengikuti IPM tapi RM, tapi sama kok. Iya benar-benar. Nah itu ya alasannya Kak Asul mengapa Profesor Hilman Latif ini menjadi seorang motivator. Faktor utama lah. Mungkin teman-teman di luar sana juga mempunyai motivator tersendiri ya. Kan kita juga adalah calon-calon pemimpin nih, calon-calon yang cowok menjadi pemimpin rumah tangga kelak. Nah, jadi kesimpulannya tuh yang dari obrolan aku sama Kak Asul tadi, dan menjadi seorang pemimpin itu kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik tentunya, memiliki skill berjejaring dan harus mengetahui kemampuan dan kekurangan anggotanya. Nah untuk teman-teman di luar sana nih, kan sekarang tuh zaman milenial ya, ayolah mulai berorganisasi dari sekarang, karena yang dibutuhkan di generasi sekarang nih bukan hanya kemampuan IQ teman-teman, tapi juga kemampuan berjejaring. Nah ngomong-ngomong nih kayaknya waktu kita udah hampir habis nih, padahal kita masih banyak yang mau diobrolin ya. Sayang sekali. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman, yang bisa kita bahas di sini. Semoga bermanfaat obrolan kita di sini bagi teman-teman semuanya. Dan makasih buat Kak Asrul tentunya yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di sini. Dan makasih buat teman-teman semuanya udah nonton video ini. Kami pamit undur diri. Sebenarnya kami dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Nah, bisa gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.